wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Hidayati. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang telah saya pilih mengenai metode Tsukamoto, dan saya akan membahas tentang perhitungan secara manual di jurnal. Langsung saja masuk ke pembahasan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Fuzzy Inference System dengan menggunakan metode Tsukamoto. Jurnal yang telah saya pilih sebelumnya mengenai data penjualan sebuah perusahaan setiap bulannya, yaitu pada tahun 2017 dengan fungsi input memiliki dua variabel permintaan dan pekerja, di mana domain pada himpunan turun pada variabel permintaan sebanyak 3.000 sampai 5.500. Domain untuk himpunan biasa sebanyak 4.250 sampai 6.750. Domain untuk himpunan naik sebanyak 5.500 sampai dengan 8.250. Untuk variabel pekerja, domain pada himpunan sedikitnya yaitu 7 sampai 11 pekerja. Domain himpunan sedangnya sebanyak 9 sampai 13 pekerja, dan domain untuk himpunan banyaknya 11 sampai 15 pekerja. Dan pada fungsi outputnya memiliki variabel produksi dengan himpunan berkurang dan bertambah dengan semesta pembicaranya yaitu 5.500 sampai 11.500. Di sini pertanyaannya, berapakah jumlah produksi dalam sebuah perusahaan jika ada permintaan sebanyak 8.000 dan jumlah pekerja sebanyak 10? Dengan rules yang telah ditentukan itu sebanyak 9, di mana rule pertamanya ada jika permintaan turun dan pekerja sedikit, maka produksi berkurang. Dan selanjutnya, rule ini akan dibahas pada cara kedua, yaitu fuzzy logic. Di sini ada fungsi keanggotaan himpunan permintaan dengan mu turun akan bernilai 1 jika A lebih kecil sama dengan 3.000 dan akan bernilai 0 jika A lebih besar dari 5.500. Jika A berada pada nilai 3.000 sampai dengan 5.500, maka rumusnya 5.500 dikurang A per 2.500. Untuk mu naiknya akan bernilai 0 jika A lebih kecil sama dengan 5.500 dan bernilai 1 jika A lebih besar dari 8.250. Jika A lebih besar dari 5.500 dan lebih kecil dari 8.250, maka rumusnya A dikurang 5.500 per 2.750. Untuk mu biasa bernilai 0 jika A lebih kecil sama dengan 4.250 atau A lebih besar dari 5.500. Nilai A lebih besar dari 4.250 dan lebih kecil dari 5.500, maka rumus yang digunakan A dikurang 4.250 per 2.500. Jika A lebih besar dari 5.500 dan lebih kecil dari 6.750, maka nilai rumus yang digunakan yaitu 6.750 dikurang A per 2.500. Fungsi keanggotaan himpunan pekerja, ada mu sedang akan bernilai 0 jika B lebih kecil dari 9, akan bernilai 1 jika B lebih besar sama dengan 13. Jika nilai B lebih besar dari 9 dan lebih kecil dari 11, maka rumus yang digunakan yaitu B dikurang 9 per 2. Namun jika nilai B lebih besar dari 11 dan lebih kecil dari 13, maka rumus yang digunakan 13 dikurang B per 2. Mu banyak akan bernilai 0 jika B lebih kecil sama dengan 11 dan bernilai 1 jika B lebih besar sama dengan 15. Jika nilai B lebih besar dari 11 dan nilai B lebih kecil dari 15, maka rumus yang digunakan yaitu B dikurang 11 per 4. Mu sedikit akan bernilai 1 jika B lebih kecil sama dengan 7 dan bernilai 0 jika B lebih besar dari 11. Jika nilai B lebih besar dari 7 dan lebih kecil dari 11, maka rumus yang digunakan 11 dikurang B per 4. Yang pertama yaitu ada fusifikasi, di mana mu permintaan turun sebanyak 8.000 karena nilai A lebih besar sama dengan 5.500, maka hasilnya adalah 0. Jika mu permintaan biasa sebanyak 8.000, nilai A lebih kecil sama dengan 4.250 atau A lebih besar sama dengan 5.500, maka nilainya 0. Mu permintaan naik sebanyak 8.000, nilai A lebih besar sama dengan 5.500 dan
A lebih kecil dari 8.250, gunakan rumus A kurang 5.500 per 2.750 sehingga didapatkan hasilnya 0,909. Untuk permintaan mu pekerja sedikit sebanyak 10, nilai B-nya berada di antara 7 dan 11, maka didapatkan hasilnya 11 dikurang B yaitu 10 per 4 dengan 1 per 4 yaitu 0,25. Untuk pekerja sedangnya yaitu nilai 10 itu adalah lebih besar dari 9 dan lebih kecil dari 11, maka rumusnya itu B 10 dikurang 9 per 2. Dengan hasilnya 1 per 2 sama dengan 0,5. Untuk mu pekerja banyak, nilai B lebih kecil sama dengan 11, maka hasilnya adalah 0. Yang selanjutnya yaitu operasi logik, di mana ada rule pertama, jika permintaan turun dan pekerja sedikit, maka produksi berkurang. Dengan rumus alfa dikurang predikat 1, dengan permintaan turun dan mu permintaan turun, mu pekerja sedikit, sama dengan minimal 0 dan 0,25. Maka nilai minimalnya yaitu 0. Untuk rule kedua, jika permintaan turun dan pekerja sedang, maka produksi berkurang. Dengan predikat yang didapatkan yaitu nilai minimal 0 dan 0,25, maka hasilnya 0. Rule ketiga, jika permintaan turun dan pekerja banyak, maka produksi berkurang. Dengan hasil minimalnya 0 juga didapatkan. Rule keempat, jika permintaan biasa dan pekerja sedikit, maka produksi berkurang. Dengan nilai minimal 0 dan rule kelima, jika permintaan biasa dan pekerja biasa, maka produksi bertambah. Nilai minimal yang didapatkan 0. Rule ke-6, jika permintaan biasa dan pekerja banyak, maka produksi bertambah dengan nilai minimal 0. Dan rule ke-7, jika permintaan naik dan pekerja sedikit, maka produksi berkurang dengan nilai alfa dikurang predikat 7 sama dengan mu permintaan naik dan mu pekerja sedikit sama dengan minimal 0,909091 dan 0,25, maka yang nilai minimalnya yaitu 0,25. Dan rule ke-8, jika permintaan naik dan pekerja sedang, maka produksi bertambah dengan hasil alfa dikurang predikat 8 sama dengan mu permintaan naik dan mu pekerja sedang dengan nilai minimal 0,909 dan 0,5, maka nilai minimalnya itu 0,5. Dan rule terakhir, jika permintaan naik dan pekerja banyak, maka produksi bertambah dengan hasil 0. Dan selanjutnya ada implikasi, di sini ada kurva produksi, di mana ada produksi berkurang dan bertambah dengan nilai yang paling kecil 5.500 dan yang paling besar yaitu 11.500. Di sini mu berkurang akan bernilai 1 jika C lebih kecil sama dengan 5.500 dan akan bernilai 0 jika C lebih besar sama dengan 11.500. Jika nilai C lebih besar sama dengan 5.500 dan lebih kecil dari 11.500, maka rumusnya 11.500 dikurang C per 6.000. Untuk mu bertambah akan bernilai 0 jika C lebih kecil sama dengan 5.500 dan akan bernilai 1 jika C lebih besar sama dengan 11.500. Jika C lebih besar dari 5.500 dan lebih kecil dari 11.500, maka rumusnya C dikurang 5.500 per 6.000. Pada implikasi didapatkan hasil hanya pada C7 dan C8 dikarenakan yang lain memiliki hasil 0. Jadi pada rule pertama, C lebih besar dari 11.500, maka hasilnya adalah 11.500 karena nilainya 0. Dan untuk C7-nya, alfa dikurang predikat R7 sama dengan 0,25, maka rumus yang dipakai yaitu 11.500 dikurang C per 6.000 sama dengan 0,25. 11.500 dikurang C sama dengan 0,25 dikali 6.000, maka C didapatkan 1.500 dikurang 11.500 atau 11.500 dikurang 1.500. Karena tidak ada hasil minus, maka hasilnya adalah 10.000. Untuk nilai predikat 8-nya adalah 0,5, di mana rumus yang digunakan C dikurang 5.500 per 6.000 sama dengan 0,5, maka
C sama dengan 0,5 dikali 6.000 ditambah 5.500. Hasilnya 3.000 ditambah 5.500 sama dengan 8.500. Dan yang terakhir yaitu diversifikasi, nilai Z akhir rata-rata terbobot yaitu Z sama dengan alfa 1 dikali C1 ditambah alfa 2 dikali C2 per alfa 1 ditambah alfa 2. Di sini alfa 1 alfa 2 itu maksudnya yang memiliki nilai tidak nol pada rule ke-7 dan rule ke-8. Maka digunakan 0,25 dikali 10.000 ditambah 0,5 dikali 8.500 per 0,25 ditambah 0,5 yaitu 6.750 per 0,75. Hasilnya adalah 9.000. Jadi jumlah barang yang akan diproduksi adalah 9.000. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.